nyentil pengacara senior Bang Hotman. Disentil balik sama Bang Hotman. Apa pendapat kalian setelah kalian melihat video ini? Kalau kalian tonton dari awal sampai akhir, seru banget. Di situ ada dua orang kaya yang memamerkan harta kekayaan mereka masing-masing. Bukan cuma itu, mereka juga saling sentil menyentil. Pak Alvin Lim sebelum memamerkan harta kekayaannya, dia bilang kalau Hotman Paris mengumpulkan cincin-cincin bekas untuk dipakai sendiri, maklumlah egois, saya mengumpulkan rumah untuk anak dan istri saya, mobil untuk anak saya. Harga rumah hampir 30 miliar, kalau sudah direnov lebih dari 30 miliar. Properti saya lebih dari 30 termasuk ruko, bisa dibayangin. Kalau satu properti aja 30 M, tinggal dikalikan. Banyak sekali uang Pak Alvin ya. Dan saat Pak Alvin berbicara seperti ini di TikTok, dikomen oleh pengacara terkenal Pak Hotman Paris Hutapea. Kalian tahu kan? Yang orangnya juga sangat kaya raya. Katanya lucu, ketawa, sedih bercampur malu. Ada orang di TikTok memamerkan harta kekayaannya 30 miliar. 30 miliar kok dipamer? Mending 30 T katanya. Kalian tahu nggak anak muda? Sekarang bersaingnya bukan di 30 miliar. Tapi mengarah ke 20 T. 20 triliun. Berarti itulah harta kekayaannya Pak Hotman Paris Hutapea. Luar biasa banyaknya ya. Bisa disimpulkan, kaya Pak Alvin lebih kaya lagi Pak Hotman. Jadi jangan pernah menyombongkan diri. Karena di atas langit masih ada langit. Kalau Pak Hotman Paris lebih kaya dari Pak Alvin, maka di atas Pak Hotman Paris juga ada yang lebih kaya. Kalian tahu nggak? Ada orang yang kaya penghasilannya 5 miliar satu hari. Dia yang membangun jembatan tol. Tapi dia hidupnya sederhana. Dia tidak suka pamer. Kalau kalian buka di TikTok ada ya. Dan untuk kita yang jauh di bawah kehidupan mereka, menjalani kehidupan itu, jangan kita terlalu sering-sering terlena untuk melihat kehidupan orang yang di atas. Orang yang kaya, mewah, bergelimang harta, banyak uang. Tapi kita lebih baik melihat orang-orang yang kehidupannya di bawah kita. Supaya apa? Supaya bisa kita merenung. Oh, ternyata ada orang yang kehidupannya jauh di bawah kita. Sehingga kita bisa bersyukur. Kalau kita selalu melihat yang di atas, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Kita akan merasa kurang terus. Boleh kita melihat orang-orang yang kaya untuk jadi acuan kita berjuang dalam hidup kita. Tapi jangan memaksakan diri untuk menjadi seperti mereka. Kalau nggak bisa, nanti stres, depresi. Lebih baik kita mensyukuri berkat-berkat rezeki yang Tuhan kasih dengan kita. Kalau kita sudah bisa mensyukuri itu semua, maka seberapapun penghasilan kita akan cukup. Kalau besar pun penghasilan, kalau tidak bisa bersyukur juga tidak akan pernah cukup. Kalau kita sudah bisa bersyukur, Tuhan akan berikan kita kepintaran, hikmat, pengertian untuk mengelola uang itu supaya cukup. Ingat itu. Yang paling penting, kita masih diberi napas kehidupan. Bangun pagi kita masih bisa menghirup udara tanpa alat bantu. Bisa dibayangin? Kalau kita sudah pakai alat bantu di hidung, kemudian kita di rumah sakit beli oksigen. Menyedihkan ya. Mungkin ada yang bilang, benar, lebih baik kaya dan sehat. Tapi kita lihat kehidupan kita sekarang, kita syukuri karena kita sehat. Kalau sakit, walaupun banyak uang, tidak bisa dinikmatin. Tapi kalau kita hidup apa adanya, bersyukur, kita masih bisa menikmati apapun dengan kesehatan kita. Intinya, rezeki orang itu berbeda-beda. Ada yang kaya,
Ada yang miskin taraf kehidupannya, dan pendapatan orang juga berbeda-beda. Itu Tuhan yang tentukan. Benar gak? Bersyukur selalu.